Di dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan melebihi nabi-nabi yang lain di dalam mentransfer wahyu, di dalam menerima wahyu. Jadi semua nabi mendapatkan wahyu dari Allah sama. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berbeda di dalam menerima wahyu. Kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nama kitabnya adalah Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar. Yang pertama, Nabi dapat wahyu ar-ru'yah, lewat mimpi. Lewat mimpi. Dari mimpi itulah Allah berikan wahyu kepadanya. Kalau lewat mimpi, nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan wahyu lewat mimpi. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ru'yal anbiya'i wahyun." Mimpinya para nabi adalah wahyu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, kurban adhiyah. Perintah itu lewat mana? Lewat mimpi. Inni ara fil manam anni asbahuk. Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Ismail. Aku melihat dalam mimpi, kata Nabi Ibrahim, bahwa aku akan menyembelih engkau. Nabi Ismail tahu ayahnya seorang nabi. Dan Nabi Ismail mengetahui bahwa kalau perintah lewat mimpi bagi para nabi itu berasal dari Allah Subhanahu. Makanya tidak ada penolakan. Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Niscaya ayah, engkau dapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, ini Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah lewat mimpi, wahyunya lewat mimpi. Ini semua nabi alami. Wahyu seperti ini semua para nabi mereka mengalaminya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu lewat biwasitati Jibril, perantara malaikat Jibril. Jadi Jibril datang, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan langsung Allah masukkan wahyu tersebut ke dalam hati Nabi, tanpa dihafal, tanpa dibaca. Langsung masuk ke hati. Ada kitab berjudul Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaidi Sufiyah, disusun oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ini beliau dijuluki Syekhul Islam, guru besar bagi agama Islam. Gelar ini beliau dapat di dua alam, alam manusia dan alam jin. Jadi bangsa jin punya guru besar di zaman beliau itu beliau. Jin yang muslim punya guru besar beliau. Kemudian ulama-ulama kaum muslimin juga memberikan gelar kepada beliau Syekhul Islam. Jadi mendapatkan gelar Syekhul Islam dari ulamanya bangsa jin dan ulamanya bangsa manusia. Karena diceritakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'ul Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Jadi rombongan bangsa jin datang menemui beliau. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah agama. Jadi yang nanya nih bangsa jin. Kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani beliau menjawab setiap pertanyaan dari bangsa jin satu persatu. Di waktu itu juga. Nah, ketika beliau menjawab, mungkin pada waktu itu ada murid yang hadir. Jawaban-jawaban itu ditulis. Sampai seluruh pertanyaan bangsa jin yang diajukan kepada beliau, beliau menjawab dengan baik. Beliau menjawab dengan sangat jelas. Maka seluruh bangsa jin mengatakan, "Anta Syekhul Islam." Engkau guru besarnya di agama Islam. Nah, kitab itu dicetak
Kitab beliau tentang pertanyaan-pertanyaan bangsa jin, kemudian dijawab oleh beliau, itu dijual kitabnya. Yuba' wa yushtara. Judulnya itu Kashful Hijab Warran an Wajhil As'ilatil Jan, nama kitabnya. Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, artinya kashfu, membongkar, membuka. Kashful hijab, tabir. Hijab artinya tabir. Warron, sesuatu yang tertutup, yang berkarat. Kashful hijab warron an wajhi as'ilatil jan, tentang cara menjawab pertanyaan-pertanyaan bangsa jin. Itu nama kitabnya. Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan, nama kitabnya. Jadi di situ disebutkan jin ini bertanya, dijawab sama beliau. Jin ini bertanya, dijawab sama beliau. Dan jin bertanya masalah-masalah hukum syariat, dijawab oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ini lahir tahun 898 Hijriah di Mesir. Meninggal tahun 973 Hijriah. Namanya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, ulama besar. Punya kitab-kitab yang luar biasa. Di antaranya kitab namanya Tanbihul Muqtarrin. Kitab ini pernah dipalsukan. Jadi beliau pernah mengarang kitab namanya Tanbihul Muqtarrin. Kemudian kitab tersebut dipublikasikan, diterbitkan. Kemudian salah seorang murid pergi ke pasar, menuju ke sebuah toko buku yang ada di Mesir. Padahal pengarangnya masih ada dan tinggal di Mesir. Maka sang murid ini sudah belajar lama kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dia tahu bagaimana ideologi gurunya, dia tahu bagaimana pemahaman gurunya. Dia belilah kitab gurunya, Tanbihul Muqtarrin. Kemudian ketika dibaca beberapa lembar, sang murid terkejut karena di isi kitab tersebut ada hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dan bahkan ada yang sampai sesat di dalam kitab tersebut. Maka sang murid ini kenal sama gurunya, kenal sama pengarang kitabnya. Ini tidak mungkin guru saya mengarang kitab seperti ini. Akhirnya diambil kitab itu, dibeli, dibawa menuju ke pengarangnya langsung, sang guru, yaitu Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian ketika bertemu dengan sang guru, maka kitab tersebut diberikan kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, benar, ini kitabku. Dari judulnya benar kitabku. Bahkan ditulis pengarangnya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kemudian dibaca oleh beliau, mulai dari halaman pertama dan seterusnya. Beliau hampir meneteskan air mata. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, tidak pernah saya menyatakan seperti ini. Tidak pernah saya nyatakan seperti ini. Ini bukan tulisan saya, ini bukan ajaran saya. Maka sang murid pun dia mulai mengoreksi kembali. Artinya apa? Di zaman itu saja sudah ada kitab yang sudah bisa dirubah, diotak-atik. Apalagi di zaman sekarang. Itu di zaman pengarangnya masih hidup. Sehingga beliau di prolog setiap kitab yang beliau karang, selalu beliau katakan, jika kalian dapati isi kitabku bertentangan dengan syariat Islam, maka pastikanlah itu bukan dariku. Nah, ini pernyataan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Dan kitab itu ada sekarang, Tanbihul Muqtarrin, tapi yang sudah ditashih, sudah dikoreksi oleh sang murid. Maka tentang tasawuf,
ilmu tasawuf. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih. Ilmu fikih, punya kitab tentang perbandingan mazhab, Muqaranatul Madzahib, dan banyak karya-karya lainnya yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah.